Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bukalah telinga hati kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk mewartakan cinta dan kebenaran-Mu kepada sesama, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya ke atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendiri, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semua karena kasih. Demikianlah judul renungan yang akan saya bawakan pada hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kasih dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana adanya perasaan sayang, merasa suka kepada sesuatu, baik itu kepada manusia maupun kepada benda. Kata kasih dalam teologi Kristen dipahami oleh Thomas Aquinas sebagai persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan dengan Allah. Bacaan Injil hari ini menampilkan kepada kita tentang Yesus yang menyembuhkan seorang tuli dan gagap. Yesus mendengarkan dan memahami keinginan mereka. Karena itu, ia bertindak dengan kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup sehari-hari, kita juga sering bertindak tuli dan gagap yang membuat kita tidak dapat berkomunikasi dengan sesama. Kita tidak peduli dengan orang di sekitar kita. Kita sibuk dengan diri sendiri dan lain sebagainya, yang secara tidak langsung membuat kita tuli secara rohani. Kita juga gagap dalam hal mewartakan kasih Allah kepada sesama, karena kita jarang membantu orang. Kita tidak bisa melihat Tuhan dalam diri orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita meneladani perbuatan Yesus, bahwasanya
kita tidak hanya iba kepada sesama saudara kita, melainkan kita memberikan yang terbaik kepada mereka, yakni kita secara langsung membantu mereka dengan penuh kasih. Keyakinan sepenuh hati kepada kuasa Yesus akan menolong kita memahami segala kebaikan yang Dia lakukan bagi hidup manusia. Semoga. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu membuka telinga hati kami untuk meresapi firman-Mu yang selalu hidup. Kiranya teguhkanlah kami untuk terus mewartakan kabar kasih-Mu kepada sesama kami di mana saja mereka berada. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.